Halo pemilik bisnis, Anda mau tahu cara adil dalam mendesain gaji karyawan? Ada 4 elemen yang bisa membantu Anda untuk menyusun satu formula yang adil bagi karyawan. Nah, saya suka menyebutnya dengan 4P. Yang pertama adalah pemerintah, kedua adalah pribadi, ketiga adalah posisi, dan keempat adalah performa. Nah, seperti apa? Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah menetapkan UMK di tiap kota dan ini harus menjadi salah satu elemen dalam penyusunan formula gaji yang adil bagi karyawan. Apa manfaatnya? Yang pertama adalah tentu Anda tidak mau melanggar hukum sehingga Anda harus menggunakan elemen UMK ini sebagai patokan dari penyusunan gaji minimal karyawan Anda. Yang kedua adalah UMK tiap tahun kan naik. Nah, dengan memasukkan faktor UMK di dalam elemen formula penggajian, maka kita dengan mudah nanti melakukan penyesuaian jika diperlukan. Yang ketiga, UMK akan sangat bermanfaat jika Anda memiliki beberapa cabang di beberapa kota. Karena UMK bisa jadi berbeda, sehingga penetapan gaji karyawan di kota atau di cabang tersebut menyesuaikan dengan UMK di kota tersebut. Elemen yang kedua adalah pribadi. Apa maksudnya? Pribadi itu adalah bagaimana perusahaan bisa menghargai karyawan dari pribadinya dia, yang biasanya diukur dari pertama adalah pendidikan dia dan kedua adalah pengalaman kerjanya. Langkah selanjutnya adalah Anda tinggal menentukan berapa besaran penghargaan untuk setiap jenjang level pendidikan dan pengalaman kerjanya. Contoh, jika dia lulusan SMA, kita akan berikan 50.000. Atau kalau dia D3, kita berikan 100.000. Kalau S1 tentu akan lebih naik lagi. Pengalaman kerja juga begitu. Kita akan berikan penghargaan yang bisa jadi berbeda-beda, tapi adil. Elemen yang ketiga adalah posisi. Nah, tiap posisi kan tentu mempunyai tanggung jawab dan resiko yang berbeda-beda. Oleh karenanya, akan sangat adil jika perusahaan menentukan penghargaan dari tiap-tiap posisi tersebut. Sering juga perusahaan berstrategi, misalnya untuk mempertahankan orang-orang kunci untuk tidak pindah misalnya ke kompetitor, yaitu dengan memberikan tunjangan-tunjangan di posisinya. Misalnya pemberian yang namanya Car Ownership Program, tunjangan kendaraan operasional, dan lain-lainnya. Elemen terakhir adalah elemen performa. Perusahaan perlu memberikan tambahan penghasilan kepada karyawan yang berkinerjanya baik. Bentuknya bisa insentif, bonus, lembur, ataupun kenaikan gaji karyawan tiap tahunnya. Nah, dengan demikian kita men-trigger supaya karyawan berlomba-lomba untuk terus berkinerja baik, sehingga ini juga menguntungkan kita sebagai pemilik bisnis. Bagaimana? Gampang kan untuk menyusun formula yang adil bagi karyawan Anda? Ikuti saya terus untuk tips-tips tentang pengelolaan bisnis dan karyawan selanjutnya.